Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwasanya di antara manfaat hadir di majelis zikir dan majelis ilmu, termasuk majelis zikir, karena di dalamnya kita mengingat Allah, mengingat syariat Allah, mempelajari agama Allah. Di antaranya bahwasanya ia bisa menjadi sebab datangnya kebahagiaan seseorang. Dia bisa menjadi sebab terselamatkannya seseorang dari hal-hal yang buruk. Ya. Kita tahu para jamaah, kita setiap dari kita punya masalah masing-masing. Ada yang memiliki masalah atau ujian di keluarganya, ada yang punya mungkin ujian di finansialnya, ada yang punya ujian di berbagai macam hal. Ya. Hal-hal yang mungkin membuat hati kita gundah, membuat pikiran kita berpikir yang kurang baik. Ya. Maka salah satu pelarian yang terbaik adalah dengan hadir di majelis zikir, termasuk majelis ilmu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang tugasnya itu mencari majelis-majelis. Ya. Ketika di sana ada majelis zikir, ketika di sana ada majelis ilmu, maka malaikat tersebut akan turun ikut nimbrung di majelis tersebut. Kemudian setelah majelis tersebut bubar, maka malaikat akan balik ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ditanya apa yang dilakukan oleh hambaku di majelis tersebut. Maka malaikat mengatakan, mereka meminta surgamu ya Allah, mereka minta perlindungan dari nerakamu ya Allah, dan mereka minta ampunan kepadamu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya aku telah memberikan apa yang mereka minta, yaitu surga. Dan aku melindungi apa yang mereka takutkan, yaitu apa? Neraka, wal'iyazubillah. Dan juga aku telah ampuni dosa mereka. Kemudian malaikat interupsi. Ya Allah, di tengah-tengah mereka ada fulan, ya, yang mana dia ini khata', seorang hamba yang banyak dosanya, banyak berbuat kesalahan. Yang pertama, hamba tersebut banyak dosanya. Yang kedua, dia itu hadir di situ cuman nimbrung tok. Ya, jadi dari rumah tidak ada niat untuk hadir di majelis. Dia cuma lewat, kemudian lihat ada kajian, duduk. Ya, jadi sebenarnya fulan ini tidak termasuk dari anggota majelis tersebut, tidak termasuk orang-orang yang biasa hadir di majelis tersebut. Apakah fulan ini juga mendapatkan apa yang engkau berikan kepada yang lain? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku pun memberikan kepadanya apa yang diberikan kepada yang lainnya. Aku ampuni dosa dia sebagaimana ampuni dosa yang lainnya. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok orang, ya. Mereka adalah orang-orang yang mana teman duduknya saja tidak akan celaka. Ya, teman duduknya, teman yang cuman ikut nimbrung, dia dari rumah tidak ada niat untuk hadir di majelis. Itu saja sama Allah dijanjikan tidak akan celaka. Lalu bagaimana dengan yang benar-benar niat hadir di majelis tersebut? Maka marilah jemaah dirahmati Allah, ya, kita tetap semangat menyisihkan waktu kita untuk menambah ilmu agama, hadir di majelis ilmu. Semoga dengan itu bisa menjadi sebab diselamatkannya kita dari hal-hal yang buruk. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ketenangan dan kebahagiaan. Dan kebahagiaan sifatnya tidak melulu materi. Ya, kita bisa lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilemparkan ke api, Allah tidak memadamkan apinya. Ya, tapi Allah jadikan apinya dingin. Orang-orang melihat Nabi Ibrahim tersiksa. Padahal apa? Hakikatnya, jiwa dan perasaannya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabb. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini
Kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, yang mana kita telah sampai pada hadis yang ke-63. Al-haditsu tsalits wassittun, hadis yang ke-63. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, An Abdullah bin Umar, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal itu kalau azan masih malam. Ya, ini sedang ngomongin azan apa para jamaah? Azan subuh. Ya. Jadi kata Nabi SAW, kalau kamu dengar azannya Bilal, maka ketahuilah Bilal itu azannya sebelum waktunya, masih di malam hari. Ya. Fakulu washrobu, maka makan dan minumlah terus, tidak apa-apa. Kamu kalau lagi sahur makan dan minumlah, tidak usah takut, berhenti. Hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai ibnu ummi maktum. Ibnu ummi maktum ini adalah muadzinnya Rasulullah SAW yang biasa adzan kedua para jamaah. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya khusus azan subuh ini memang ada dasarnya azannya 2 kali. Ya, mungkin di tempat kita, di lingkungan kita belum terlalu familiar. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat pas umroh atau haji, nah ini biasanya sama tour leadernya diingatkan ya Pak ya, Pak nanti azan subuhnya 2 kali. Nah ini kadang kita yang belum terbiasa, wah udah subuh, ya ternyata sampai masjid masih setengah jam lagi baru azan subuh ya. Nah, jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari, maka makan dan minumlah sampai Abdullah bin Ummi Maktum itu azan ya. Dan Abdullah bin Ummi Maktum, jadi Nabi SAW muazzinnya ada 2 para jamaah, Bilal dan Abdullah. Ya. Abdullah bin Ummi Maktum itu disebutkan beliau tidak bisa melihat, buta. Ya. Dan beliau tidaklah azan sampai orang-orang di sekitarnya itu ngomong, sudah masuk subuh, sudah terang, ayo kamu azan. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya untuk waktu subuh ini azannya ada 2 kali, boleh 2 kali ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan kenapa kok waktu subuh itu azannya 2 kali, ya. Alasannya apa? Hikmahnya apa? Ya. Maka di sana disebutkan dalam sebuah hadis, di antara hikmah kenapa kok ada azan pertama, ya, dan azan pertama ini jaraknya tidak terlalu jauh, Pak. Ya kurang lebih setengah jam lah dari azan kedua, ya. Hikmahnya apa? Yang pertama adalah agar orang-orang yang sedang tahajud itu tahu bahwasanya apa? Dah mau subuh. Berarti harus ngapain? Witir, ya. Kata Nabi SAW, sholat malam 2 rakaat 2 rakaat. Apabila kalian takut waktu subuh, sudah mau datang waktu subuh, maka sholatlah witir, ya. Jadi ini hikmah yang pertama. Kenapa ada azan pertama? Biar orang-orang yang tahajud tahu, oh sebentar lagi subuh. Berarti aku harus witir dan istirahat sebentar, ya. Karena sholat malam yang paling afdol, ya, ada derajatnya jamaah ya, sholat malam itu yang paling afdol adalah sholat malam yang dilakukan di akhir malam. Jadi dia tidur dulu, habis isya tidur, kemudian sepertiga malam terakhir atau akhir malam dia bangun, sholat terus sempat tidur lagi sebelum subuh. Ini sholat malam yang paling afdol, Pak. Kenapa? Yang pertama sesuai yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW itu kalau sholat malam tidur sebentar. Ya. Yang kedua insya Allah supaya sholat subuhnya lebih semangat. Ya. Beda dengan yang misalnya bangun, sholat malam, sholat terus subuh. Nah, ini kadang subuhnya khawatirnya ngantuk seperti itu. Ya. Nah, jadi ini hikmah yang pertama, yaitu agar orang yang tahajud bisa sholat witir dan istirahat sejenak. Ya. Yang kedua, ya, supaya orang-orang yang sedang sahur bisa persiapan. Ya, oh berarti ya siap-siaplah. Ya, siap-siap tidak lama lagi akan datang waktu subuh. Tidak apa-apa, makan silahkan. Ya, tapi siap-siap. Ini bentar lagi menunjukkan, yakni mau datang waktu fajar, waktu subuh. Ya. Yang ketiga, hikmah yang terakhir yang disebut oleh para ulama, yaitu untuk membangunkan
orang-orang yang mau sholat subuh. Jadi di zamannya sahabat, normalnya bangunnya pas azan pertama jamaah. Ya, kalau kita lah pas qomat ya Pak ya. Yang qomat aja masih, kadang bangunnya azan, ya, ke masjidnya pas qomat. Nah, ini zamannya sahabat, azan pertama dibangunkan. Nah, jadi ini adalah beberapa hikmah dari adanya azan yang pertama. Wallahu a'lam. Kemudian tadi juga disebutkan, Nabi SAW mengatakan makan dan minumlah sampai kamu mendengar azan yang kedua. Ya, ini menunjukkan bahwasanya batasan makan dan minum ketika kita sahur ingin berpuasa, yaitu adalah terdengarnya azan yang kedua. Maksudnya azan yang benar-benar menunjukkan masuknya waktu sholat subuh. Ya, dulu ada pertanyaan, Ustadz, kalau sudah azan, apa masih boleh makan dan minum sampai selesai azan? Ya, jadi dia nyari rukhsah Pak, nyari keringanan. Ya, mungkin belum sempat minum kan gitu ya, bangunnya telat. Boleh enggak Ustadz kalau pas azan itu stopnya setelah selesai la ilaha illallah? Gimana itu Pak jawabannya? Boleh enggak kira-kira Pak? Di sini Nabi SAW mengatakan makan dan minumlah sampai kamu mendengar azannya Abdullah, azannya yang kedua. Nabi tidak mengatakan makan dan minumlah sampai azan yang kedua habis, tidak. Berarti pertama kali kita dengar Allahu Akbar, sudah stop. Ya, waduh Ustadz belum minum, ya sudah, sabar. Ya, besok lagi jangan telat bangunnya, kan gitu. Ini alasan pertama. Alasan kedua, coba kalau dibalik Pak. Kalau pas iftar, pas berbuka. Ya. Apakah kita katakan, Anda jangan makan, ya, Anda jangan batalin puasa sampai azannya selesai. Kan tidak mungkin gitu. Tidak mungkin kan. Orang batalin puasanya kapan? Awal dengar, baru Allahu Akbar aja udah udah megang gorengan. Ya, jadi tidak ya. Jadi begitu kita mendengar azan, stop ya. Sebagaimana ketika kita mendengar azan, kita azan maghrib, bolehkan kita untuk berbuka. Allahu a'lam. Taib. Kemudian juga di antara hal yang perlu disebutkan bahwasanya dibolehkan bagi sebuah masjid ya untuk memiliki lebih dari seorang muadzin, tidak apa-apa. Ya, jadi tidak harus, bukan suatu hal yang wajib. Oh, satu masjid satu muadzinnya tok, ini tok misalnya, tidak harus. Ya, di sini Nabi SAW punya 2 muadzin. Bahkan disebutkan dalam sejarah dahulu sebelum adanya speaker, ya, ada pengeras suara. Itu contohnya di Masjidil Haram, muadzinnya ada 4 para jamaah. Ya, saking besarnya Masjidil Haram, supaya masyarakat itu pada tahu. Setiap dari 4 muadzin ini azan di setiap arah mata angin. Ya, Pak Fulan azan madhep timur, Pak Fulan azan madhep utara, 4 muadzinnya. Ya, nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika di sana ada maslahat, ketika di sana ada yakni hal-hal yang bisa bermanfaat ya bagi masyarakat, maka tidak apa-apa ya memiliki lebih dari seorang muadzin. Wallahu a'lam. Taib. 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 Kemudian hadis yang selanjutnya, Al-hadithur rabi' wassittun, hadis yang ke-64. Kalau model pakai radio boleh enggak Pak? Misalnya muadzinnya lagi absen, ya. Terus waduh saya enggak pede, suara saya enggak bagus, nyetel radio aja lah, tak kasih speaker, boleh enggak Pak? Dianggap azan atau tidak itu? Tidak, tidak ya. Namanya azan harus dilafatkan ya, harus ada yang dikumandangkan ya. Nah, jadi tidak mencukupkan hanya dengan radio saja ya. Bahkan ulama khilaf ya, kalau azan yang dari radio itu perlu dijawab atau tidak ya. Kita kadang dengar dari radio azan, nah, itu perlu dijawab enggak? Muazin yang di radio ngomong Allahu Akbar, kita lagi di mobil, perlu enggak? Disunahkan enggak kita jawab ya. Nah, maka di sana ada khilaf di kalangan ulama, yang mau jawab silahkan, tidak juga tidak apa-apa ya. Baik. Kemudian selanjutnya Al-hadithur rabi' wassittun, hadis yang ke-64. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar muadzin, faqulu misla ma yaqulu, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan." Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 sunnah yang bisa kita lakukan ketika azan. Ini penting para jamaah. Setahu kita, sunnah ketika azan ada berapa? Ya jamaah. Sunnah ketika azan ada berapa Pak? Setahu kita. Mengikuti muazin. Terus apa lagi? Doa setelah azan. Apa lagi? Sholawat. Ya. Sama doa minta syafaat. Ya betul. Jadi sudah dapat 4 Pak. Tak tambah 1 lagi, ada 5. Ya. Taib. Sunnah ketika azan ada 5 para jamaah. Yang pertama adalah mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Ini sunnah. Mungkin sebagian kita belum dengar. Ya. Kapan zikir ini diucapkan? Ya, ada 2 pendapat. Yang pertama adalah setelah muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua, Pak. Ya, kan azan 2 kali itu, ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para ulama mengatakan dianjurkan bagi kita setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, ngomongnya di akhir setelah kelar azan. Ya, intinya ada 2 pendapat. Ya, boleh yang pertama ataupun yang kedua. Ini sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi setelah muadzin mengatakan La ilaha illallah, kita ucapkan La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terserah, pakai solawat yang apapun. Tapi kalau mau yang afdol adalah solawat Ibrahimiyah. Apa itu solawat Ibrahimiyah? Solawat yang kita baca pas sholat. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga apa? Oh, tadi saya lupa ya. Sunnah yang pertama salah. Jadi sunnah yang pertama ngikuti muazinnya. Afan Pak, mohon maaf. Yang pertama ngikutin muazinnya dulu sebelum raditu billah. Jadi muazinnya Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Terus seluruh lafaz azan kita ucapkan seperti yang muazin ucapkan. Sebagaimana hadis yang tadi kita baca. Kecuali beberapa lafaz saja yang kita beda. Apa itu Pak? Betul. Yang pertama adalah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka kita menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Kenapa kok kita jawabnya tidak seperti yang diucapkan muadzin? Karena hakikatnya hayya 'alas shalah ini ngajak sholat. Ayo sholat, ayo menuju kemenangan. Ketika kita mengucapkannya seperti itu, kita ngajak siapa gitu loh. Ya, kita ngajak siapa? Muadzinnya benar, muadzinnya ngajak kita, Pak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo sholat. Ya, maka tidak bisa kita kemudian bilang hayya 'alas shalah, ngajak siapa? Ngajak keluarga kita, tidak juga. Maka ucapan yang tepat adalah kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya kecuali dengan izin Allah. Kenapa? Karena untuk melakukan sholat, untuk menuju masjid, ya ini butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang jauh lebih sehat dari kita, jauh lebih kuat, rumahnya lebih dekat, ya, tapi kalah dengan yang yakni di bawahnya. Ya, berarti itu butuh bantuan dari Allah. Tidak serta-merta hanya mengandalkan fisik kita. Ya. Dan sedikit faedah jemaah dirahmati Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka mengetahui pahala yang ada dalam kedua salat tersebut, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Pertanyaannya jamaah, orang munafik sholat atau tidak?
Sholat atau tidak Pak orang munafik? Sholat. Ya, mereka sholat. Hanya saja mereka tidak ke masjid. Karena di situ Nabi mengatakan seandainya mereka tahu pahalanya, niscaya mereka akan mendatanginya. Berarti ke masjid. Ya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Orang munafik sholat Pak. Ya, makanya dalam ayat lain Allah mengatakan, makanya aneh ya ketika ada orang mukmin tidak sholat, aneh. Ya, orang munafik aja sholat. Ya. Makanya dalam ayat lain Allah mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik ketika sholat itu bangkitnya dalam keadaan malas. Ya. Nah, jadi inilah alasan kenapa kok kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, karena untuk menjawab panggilan tersebut kita butuh kekuatan, kita butuh bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini yang pertama. Ini yang pertama yang kita ucapkan tidak sesuai seperti yang diucapkan muadzin. Yang kedua adalah lafadz as-salatu khairum minan naum. Ya, as-salatu khairum minan naum. Gimana itu Pak jawabnya? Hah? Bismillah. Iya, jadi berkaitan dengan as-salatu khairum minan naum, di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan ya enggak usah dijawab. Ya, enggak usah dijawab, itu muazin ngingetin bangun kamu gitu loh. Ya. Yang kedua, jawab seperti yang beliau ucapkan, sebagaimana keumuman hadis yang kita baca. Nabi SAW mengatakan, apabila kalian mendengar, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Ya, ucapkan as-salatu khair minan naum. Ya. Nah, jadi ini beberapa lafadz yang yakni dikecualikan oleh para ulama. Jadi sunnah yang pertama adalah menjawab azan. Ya. Yang kedua tadi apa? Mengucapkan raditu billahi robba sampai akhirnya diucapkan kapan tadi? Setelah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah atau di akhir azan. Ya, ada dua pendapat. Sunnah yang ketiga tadi apa Pak? Bersolawat kepada Nabi SAW. Sunnah yang keempat adalah doa minta syafaat. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita enggak berdoa ke Nabi. Ya, ketika kita mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, Allahumma, ya Allah, berdoanya ke Allah bukan ke Nabi. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang menjawab azan kemudian minta syafaat untukku, maka besok di akhirat akan mendapatkan syafaatku. Jadi ternyata syafaatnya Nabi SAW kita mintanya kepada siapa? Ke Allah. Ke Nabi saja kita tidak minta loh, apalagi ke orang-orang yang di bawahnya Nabi. Harus lebih tidak boleh minta lagi. Nah, jadi ini sunnah yang keempat. Yang terakhir adalah berdoa setelah azan. Ya, ini termasuk doa mustajab para jamaah. Jadi ketika azan ada dua momen mustajab doa. Ya, yang pertama adalah setelah azan langsung. Ya, jadi bagi kita yang mau habis mengucapkan doa minta syafaat, kita berdoa. Ya terserah berapa doa kita ucapkan. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbi ja'al hadza baladan amina, Rabbana hab lana min azwajina. Habis itu sholat sunnah, silahkan. Ya. Nanti waktu mustajab yang kedua adalah antara azan dan iqamah. Ya. Jadi ternyata ada dua waktu mustajab Pak. Habis azan langsung dan juga antara azan dan iqamah. Ya. Nah, jadi inilah 5 sunnah yang bisa kita lakukan berkaitan dengan azan. Wallahu a'lam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya, apabila di sebuah tempat ada beberapa masjid, ya. Kemudian dari setiap masjid ini mengumandangkan azan. Manakah yang harus kita jawab para jamaah? Iya. Jadi kalau ulama mengatakan secara asal kita disyariatkan menjawab semuanya. Secara asal Pak. Karena hadisnya umum. Apabila kamu dengar muazin maka jawablah seperti yang dia ucapkan. Jadi azan A. Ya, azan A kelar, azan B, azan. Azan C, azan. Nah, ini secara asal kita dianjurkan untuk jawab semua. Contoh kita lagi naik kendaraan, lagi nyetir. Pas lampu merah kedengaran ada masjid. Ya, habis itu kita jalan keputus. Lewat masjid lagi, azan. Nah, ini kita disunahkan terus menjawab Pak. Ya, secara asal seperti itu. Jadi tidak mencukupkan hanya, tadi aku di lampu merah pertama sudah jawab azan ini.
Sekarang sudah gugur, tidak Pak? Ya, itu kayak kita dengar kalimat Rasulullah. Apa yang disunahkan? Sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang. Ya, meskipun tadi sudah kedengeran, sekarang dengar lagi, tetap dianjurkan. Ya. Taib, gimana kalau saling sahut-sahutan? Ya, Allahu Akbar, di sini udah la ilaha illallah. Kan repot. Ya, mana yang harus kita jawab? Maka sebagian ulama mengatakan, jawablah masjid yang paling terdekat dari tempat kita mendengar. Ya, nah, jadi ini bisa jadi solusi ketika azan ini bertumpuk-tumpuk. Ya, makanya berkaitan dengan membangun masjid juga, itu juga harus dipertimbangkan maslahatnya. Ya, makanya kalau kita lihat di sebagian negeri ya, di sebagian negara kayak di Saudi, itu tidak bisa sembarangan bangun masjid. Ya, harus melalui izin pemerintah dulu, dilihat ini daerah sini sudah ada masjid belum? Ya, ini daerah ini sudah ada musola atau belum? Dan ini bagus seperti itu. Biar kaum muslimin tidak terpecah-pecah, biar kaum muslimin terkumpul di satu tempat, ya, tidak setiap tempat ya 10 meter ada musola. Ya, ini masalah ya, malah banyak musolanya tapi jamaahnya yang dikit, subhanallah ya. Mending sedikit musola tapi banyak jamaahnya ya. Baik. Sedikit faedah jamaah dirahmati Allah. Tadi disebutkan bahwasanya dianjurkan bagi kita ketika mendengar hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah untuk mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Yang berarti tidak ada kekuatan dan daya kecuali dengan izin Allah. Kalimat ini diucapkan ketika kita mengalami kalimat ini juga dianjurkan untuk kita ucapkan ketika kita mengalami kesulitan. Ya. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, ucapkan ucapan ini. Sebagian dari kita kadang salah mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah ini ketika tertimpa musibah. Ya. Ada dengar misalnya ada kabar yakni ya kematian misalnya wafat. Ya. Sebagian kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Atau ada kabar yang apalah ya. Nah ini yang diucapkan bukan seharusnya la haula wala quwata illa billah, bukan, tapi harusnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwata illa billah diucapkan ketika kita mengalami kesulitan. Ya, ketika ada masalah apa, ya, di kantor kita, di rumah kita dan sebagainya, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, dahulu kaum muslimin ketika mereka berjihad dan mengepung benteng, bentengnya kuat, tidak tembus-tembus, ya. Maka mereka berulang-ulang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ya. Nah, ini termasuk zikir yang bagus kita ucapkan ketika kita berharap ya memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini pula, kebanyakan dari kita ya, ketika mengucapkan zikir itu niatnya adalah untuk melindungi diri. Ya, kita tahu, oh kalau membaca ayat kursi itu akan Allah lindungi dari pagi sampai sore. Kalau membacanya pas maghrib, Allah lindungi dari maghrib sampai pagi, kan seperti itu. Kita niat membaca zikir pagi biar kita terhindar dari keburukan atas izin Allah. Kebanyakan dari kita ketika membaca zikir niatnya seperti itu para jamaah. Dan bagus, tidak apa-apa, itu suatu hal yang patut diapresiasi. Tapi di sana ada tujuan lain dari zikir yang sangat mulia, yaitu adalah memahami makna zikir itu sendiri. Ya. Ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, coba kita jiwai. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ketika muazin ngomong Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, kita jiwai. Oh ya, tidak ada zat yang lebih besar dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka selain manfaat kita mendapatkan perlindungan tadi, niat kita yang pertama, yang kedua, ini bisa menguatkan jiwa kita. Ya, ini bisa memberikan ketenangan pada jiwa kita. Itu salah satu manfaat ketika kita menjiwai zikir yang kita ucapkan. Salah satu manfaat ketika kita sama antara lisan dengan hati ini klop, ini bisa memberikan manfaat, memberikan ketenangan para jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah maka hati akan tenang, ya.
Nah, ini hati yang tenang dengan zikir itu apa? Adalah hati yang klop dengan lisan. Ya, ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dijiwai, ketika kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la kita jiwai. Nah, ini zikir-zikir yang bisa membuat jiwa kita tenang. Ya, nah, jadi seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini pula, bagaimana kalau kita ketika mendengar azan, sedangkan kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Apa contohnya para jamaah? Nah, lagi di kamar mandi, lagi di toilet, lagi buang hajat, mohon maaf. Ketika kita dengar muazin mengumandangkan azan, apakah kita disyariatkan pula untuk menjawab? Gimana Pak? Iya, dalam hati. Iya, memang sebagian ulama mengatakan bisa dijawab dalam hati, boleh. Ya, boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Maksudnya apa? Mereka sepakat bahwasanya kita tidak perlu mengucapkan. Ulama sepakat. Ya, kita tidak dianjurkan untuk menjawab dengan lisan kita. Ya, ibarat kayak ada orang mengucapkan salam ketika kita di kamar mandi. Assalamualaikum. Tidak usah dijawab. Padahal jawab salam hukumnya apa Pak? Wajib. Nah ini jawab azan yang hukumnya sunnah. Maka terserah mau jawab dalam hati silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Ulama sepakat kita tidak disyariatkan jawab secara lisan. Toib, ketika kita keluar dari kamar mandi, azannya masih setengah. Ya, pas kita keluar dari kamar mandi, ghufranaka. Muadzinnya masih sampai hayya 'alas shalah. Gimana tuh Pak? Apakah kita mengkodok? Paham enggak yang dimaksud mengkodok? Jadi apakah kita keluar kamar mandi terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Atau langsung la haula wala quwata illa billah. Iya, langsung saja ya. Tidak usah dikodok. Tadi aku belum sempat jawab setengah azan, langsung tak baca setengah, tidak. Ya, udah kita dapatnya seperti itu ya sudah. Ya. Diucapkan yang sisanya, tidak perlu kemudian diulangi dari awal. Wallahu a'lam.